Dalam hal apa nih misalnya Om? Dalam hal penyemprotan. Penyemprotan itu ada ekstrimnya itu seperti apa Om? Apa jaraknya harus lebih rapat kah? Terus akibatnya jadi ragas lah meranggas gitu ya, kayak gitu teman-teman ujungnya tuh. Mas ini kelihatan nggak Mas? Kayak gitu. Telat semprot. Nah, bagaimana cara teman-teman kalau punya lahan sempit pun kalau tetap pengen mau nanam durian bisa Om? Bisa. Ternyata Mas Hendy kasih lihat sekeliling kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya, sahabatku sebangsa dan setanah air. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Republik Bibit. Ketemu lagi sama saya Roman Purba, petani dan penjual bibit durian dari Desa Mujurlor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Teman-teman, kali ini saya tidak akan bahas bibit dulu, itu akan kita bahas di next video. Namun kali ini kita akan melihat atau membahas tentang perawatan durian skala rumahan yang tentunya hasilnya tidak bisa dibilang sembarangan teman-teman. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa tanaman durian adalah tanaman yang layak untuk dikembangkan. Bahkan saya pernah bilang dalam video saya bahwa durian itu bisa menjadi tabungan kita di kemudian hari. Dan hari ini saya sudah tidak sendirian teman-teman, saya ditemani sama om saya. Jadi kalau di sini tuh saya panggilnya Pak Lek begitu ya, tetapi supaya lebih gaul kita panggil dengan Om Iin. Nah, halo Om, gimana kabarnya Om? Alhamdulillah sehat. Nah, Om Iin ini adalah salah satu petani atau perawat bibit-bibit durian kami. Seperti yang teman-teman lihat, sebelah sana adalah bibit durian kecil-kecil yang akan dirawat sama Om Iin, yang nantinya setelah ukuran tertentu akan kita pasarkan atau akan kita jual. Dan di sekeliling rumah Om Iin ini ada beberapa tanaman durian yang sudah mulai berbuah. Yang pertama mungkin akan kita lihat dulu pohon oci atau duri hitam yang sudah berbuah beberapa kali. Untuk info lebih lanjutnya nanti kita akan ngobrol sama Om Iin. Nah, Om, ini pohon durian kita ini usia berapa tahun ini Om? Dari usia tanam ya, kurang 1 meter, kurang lebih 6 tahun. Baru 6 tahun? 6 tahun. Dan sekarang udah berbuah, ini buah yang keberapa kalinya Om? Udah berarti 2 kali musim. 2 kali musim berarti dia berbuah di usia 4 tahun pertama Om ya? 4 tahun. 4 tahun sudah mulai berbuah dan hasil buahnya kemarin kita sempat lihat juga bagus-bagus. Dan teman-teman kalau di ujung-ujung pohon terlihat agak meranggas begitu, kemarin sempat terkena kutu apa namanya Om? Kutu kebul. Kutu kebul atau kutu putih yang biasa kita lihat di terobosan-terobosan muda. Kalau melihat pohonnya teman-teman, batang pohonnya sesungguhnya ini belum terlalu besar. Untuk usia pohon 6 tahun dari bibit 1 meter, ini tuh ya segini ya teman-teman, bisa lihat nggak? Ini bisa perbandingkan nggak? Kira-kira 2 tangan saya begini tidak muat. Ya satu tiang listrik yang agak besar lah begitu. Nah Om, untuk bisa menghasilkan durian 4 tahun berbuah itu perawatannya bagaimana Om Iin? Kalau yang saya lakukan perawatan sederhana. Sederhana. Pupuknya ya, barangkali Om? Pupuk paling ya pakai NPK Mutiara. Iya. Terus pupuk kandang. Pupuk kandang. Pupuk kandang secara rutin memang 6 bulan sekali. Pupuk kandangnya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Kalau pupuk NPK Mutiara 2 sampai 3 bulan sekali. 2 sampai 3 bulan sekali. Iya. Kemudian untuk semprotnya barangkali Om Iin? Kalau semprotnya lihat pertumbuhan daun. Daun muda. Oke. Kita spray. Terus selang waktu sekitar 1 minggu sampai 10 hari. 1 minggu sampai 10 hari sekali. Nah, teman-teman, ini yang tadi kita sebut dengan namanya kutu kebul atau kutu putih. Ini bahaya sekali. Ternyata ini tolong dijelaskan Om, bagaimana nih bahayanya si kutu kebul ini Om? Bahayanya kalau hinggap di daun muda, ini menghisap cairan
otomatis kering. Betul. Kering, lalu rontok. Jatuh sebelum tua dia udah rontok dulu. Udah rontok. Terus akibatnya jadi ragas lah cara meranggas gitu ya, kayak gitu teman-teman. Iya. Ujungnya tuh. Mas ini kelihatan nggak Mas? Kayak gitu. Telat semprot. Telat semprot. Nah, bagaimana cara menghadapi kutu kebul atau kutu kuprat seperti ini? Bagaimana ini Om? Sebenarnya ini jenis insektisida merek apapun. Oke. Kalau menurut saya yang penting bahan aktifnya yang nggak terlalu panas lah. Oke. Ini mampu mengatasi, asal jangan terlambat. Jangan terlambat. Nah, biasanya untuk supaya jangan sampai terlambat, biasanya Om Iin semprot ini supaya jangan sampai begini itu di saat seperti apa Om biasanya Om? Biasanya pas di daun tua kalau mau Trubus. mau tunas baru, trubus lah. Jadi pokoknya kalau sudah mau tunas baru sudah harus di Spray. Untuk Spray. pencegahan. Untuk pencegahan. Jadi jangan sampai kena dulu baru kita semprot. Iya. Nah, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan saya yang saya mewakili dari penonton kita supaya nanti teman-teman bisa paham. Saya sebagai penanya, kemudian Om Iin sebagai yang menjawab begitu. Nanti kadang-kadang orang bilang, ini Roman jebule orang ngerti apa begitu Om. Makanya saya harus jelaskan itu. Nah, jadi kalau bahaya dari kutu kebul tadi sudah dijelaskan sama Om Iin bahwa kita harus melakukan penyemprotan itu pada saat tunas begitu Om ya. Iya. Jangan sampai mekar dulu baru kita Jangan semprot. sampai mekar. Karena biasanya kutu kebul seperti ini dia suka sekali dengan daun-daun muda seperti ini. Iya. Kalau sudah dia punya daun muda habis, maka rontok dan lalu dia akan tetap menghisap sari-sari dari si ranting-ranting muda itu Om ya. Muda. Nanti akhirnya kalaupun ada yang bertahan trubus, ini akan keriting seperti ini. Iya. Maka pertumbuhan pohonnya tidak akan bagus. Oleh karena itu, teman-teman, Republik Bibit selalu menyediakan bibit durian yang bagus, tetapi juga kita melakukan pendampingan Om Iin. Iya, Karena siap. itu yang sangat dibutuhkan oleh para konsumen kita. Dan ngomongin soal pohon durian ini Om, buah pertama itu waktu itu saya sempat ingat ada yang 4 kilo satunya Om ya. 4 kilo. Itu buah pertama dulu dapat berapa butir Om Iin? Kalau itu sekitar 13. 13 butir. 13 butir. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Kalau boleh tahu kemarin sempat jual sampai di harga berapa tuh Om? 13 Kalau butir kemarin. Itu di Tengkulak per kilo. Iya. Per kilo dibeli 1 kilo 250. 250.000. 250 Itu yang beli Tengkulak. per kilo. Kemarin dapat berapa kilo Om Iin? Kemarin sekitar 20 kilo. 20 kilo ya? Itu pun bukan total semua, masih ada yang sisa. Masih ada sisa yang buat kecil-kecil, sendiri, kecil-kecil, tidak diikut panen. Jadi coba saya mau perhitung 20 kilo dikali 250.000 sudah 5 juta 5 juta rupiah di panenan pertama. Panenan buah kedua hari ini Om? Buah kedua berarti saya jual bukan per kilo tapi borongan. Oke. Itu Dapat 6 berapa? juta. Dapat 6 juta. Iya. Kemudian yang sekarang masih ada ini? Masih ada nih ya, saya jual 2,5 tapi 9 butir. Cuma 9 butir sudah dibeli 2.500.000. Praktis berarti pohon ini sampai dengan hari ini teman-teman sudah menghasilkan 13.500.000 rupiah. Dan pohon masih tetap hidup dan insya Allah kalau dirawat dengan baik tahun depan akan berbuah lagi. Insya Allah. Nah, untuk melengkapi informasi kita hari ini, kita saat ini berada di Desa Karangsari Om. Karangsari, Kecamatan Kebasen. Kecamatannya Kebasen, Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di kediaman Om Iin dan jaraknya itu hanya kurang lebih sekitar berapa menit Mas Indi dari rumah kita Mas Indi? 10 menit ya, 10 menit dari Republik Bibit kita sudah ada pohon durian oci yang sedang berbuah secara ugal-ugalan. Bahkan dia berbuah di usia 4 tahun pertama teman-teman. Jadi kalau ada yang masih nanya Mas Roman sumber bibitnya bagus nggak tuh kayak gitu, kayaknya video ini bisa menjawab gitu Mas Indi ya, kayak gitu. Dan bukan hanya oci teman-teman, di sebelah sana di belakang rumah juga ada pohon durian bawor. Ayo kita merapat ke sana Om Iin. Om, ada nggak sih perbedaan perawatan antara oci sama durian bawor Om? Lebih ekstra yang OC. Oh begitu. Iya. Dalam hal apa nih misalnya Om? Dalam hal penyepraian. Penyemprotan itu ada ekstrimnya itu seperti apa Om? Apa jaraknya harus lebih rapat kah atau bagaimana? Soalnya kalau jenis duri hitam itu buat hama seneng. Oke. Lebih seneng caranya. Hama lebih suka kepada duri hitam. Itulah kenapa penyemprotan harus lebih rutin
Iya. untuk pohon durian duri hitam. Luar biasa. Baik, kita biar lebih sahdu ngobrolnya di bawah pohon durian. Mas ini kelihatan nggak Mas? Nah, kenapa kami ajak teman-teman semuanya ke sini? Karena kami ingin menyampaikan bahwa ternyata nanam durian itu tidak harus lahannya luas, Om. Iya. Ya, itu adalah hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa teman-teman kalau punya lahan sempit pun kalau tetap pengen mau nanam durian bisa, Om. Bisa. Ternyata Mas Hendy kasih lihat sekeliling kita. Ini ada di belakang dapurnya Om Iin. Tapi buahnya teman-teman lihat aja deh. Mas Hendy kasih lihat dulu sebelah atas Mas Hendy. Ada bawor. Kemarin saya hitung ada 8 butir yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi buah yang bisa kita konsumsi. Om, ini pohon bawor usia berapa tahun, Om? Kalau ini sekitar 7 tahun. 7 tahun dari bibit ukuran? 7 tahun dari ukuran polybag. Polybag malah? Polybag sekitar 80-90. 80-90 cm. Iya. Ini ditanam di sini dan kalau tidak salah saya pernah melihat pohon ini dulu sempat patah, Om. Patah, benar. Patah. Pas Jadi, lagi mulai tumbuh subur, patah. Ya. Terus ini tunasnya. Ini tunasnya udah sebesar ini. Jadi kalau misalkan 7 tahun tanpa ada patah itu mungkin udah lebih gede dari ini, ya? Udah lebih. Kayak gitu. Nah, sekarang buahnya sudah mulai besar dan ini kayaknya kalau saya tidak salah itu buah yang kedua ya, Om ya? Buah kedua. Benar. Kedua benar ya? Buah yang kemarin itu tahun kemarin gede-gede buahnya, Om. Gede-gede. Besar-besar. Tadi saya lihat cuplikan videonya dari Om Iin juga ternyata oranye warnanya, Om. Oranye. Untuk ukuran buah pertama tahun lalu itu udah bagus banget. Nah, sekali lagi saya ingin memberitahu kepada teman-teman semuanya bahwa kalau mau tanam durian lahannya sempit enggak apa-apa. 1-2 pohon itu udah bisa jadi tabungan loh, Om. Alhamdulillah. Kayak gitu. Jadi jangan minder lah kalau mau tanam 1-2 pohon di sekitaran pekarangan rumah, itu udah bisa buat sekitar hobi atau bahkan mungkin bisa menjadi tabungan kita. Bahkan kalau kita review ulang tadi di pohon oci yang sebelah sana, 1 pohon itu sudah menghasilkan 13.500.000, berarti 3 kali berbuah. Yang sekarang buahnya masih belum dipanen karena masih belum tua dan pohon masih utuh. Insya Allah nanti tahun depan juga bisa berbuah lagi kalau kita mau merawat. Kemudian tadi dijelaskan juga sama Om Iin bahwa perawatan oci itu agak sedikit lebih ekstrim perihal penyemprotannya, Om ya. Karena hewan atau hama itu dia lebih suka kepada durian oci ketimbang bawor. Mungkin binatangnya tahu kalau oci harganya mahal, Om. Jadi dia suka tuh kayak gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Dan untuk ukuran usia 7 tahun dari polybag 80-90 cm ini luar biasa. Dan perawatannya tadi sudah dijelaskan, pupuknya NPK biru 16-16 itu pada saat pertumbuhan sekitar 2 atau 3 bulan sekali, Om. 2 sampai 3 bulan. Ya, sekali. kemudian didampingi juga dengan pupuk kotoran kohe begitu ya. Kohe itu kurang lebih sekitar 6 bulan sekali. Itu difermentasi nggak, Om? Enggak, yang penting pupuk udah matang lah. Udah matang, udah didiamkan beberapa bulan. Kayak gitu. Dan alhamdulillah hari ini adalah salah satu aktor di belakang layar sebetulnya teman-teman yang jarang sekali kita liput. Jadi Om Iin ini sekali lagi saya sampaikan beliau adalah yang membantu merawat bibit-bibit durian yang Republik Bibit jual. Kemudian di sekeliling rumah beliau juga ada tanaman durian sudah mulai berbuah. Dan mungkin next time kita akan bahas tentang obat semprot apa saja begitu, Om ya, sesuai dengan kebutuhan pohon-pohon durian. Pada video ini kita lebih fokus ke referensi buat teman-teman yang mau nanam durian, Mas Hendy. Jadi kalau orang ngomong tuh kadang-kadang, Mas lahan saya sempit, emang boleh nanam durian? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu masih suka muncul nih, Om. Kayak gitu. Kalau masalah lahan sempit bisa aja, yang penting perawatan. Nggih. Jangan asal tanam lalu dibiarkan begitu saja, nggak mungkin kan buah hasil. Betul. Walaupun perawatan jangan terlalu dibikin pusing lah intinya. Iya. Berjalan, pupuk, semprot gitu ya. Ya. Dan ya seperti yang Om Iin sampaikan tadi bahwa perawatan durian itu sebenarnya ada beberapa cara. Video yang beredar di YouTube itu juga banyak sekali, Om. Banyak. Kadang kalau kita ikutin cara-cara di YouTube itu bisa pusing juga, Om. Ada yang pakai ini itu segala macam yang mengesankan bahwa durian itu akhirnya jadi kelihatannya mahal. Kelihatan bingung. Membingungkan. Ngerawat durian itu seolah-olah kayak sesuatu yang menakutkan, Om.
Tapi di sisi lain ternyata ada Om Iin yang merawat pohon durian dengan sangat sederhana, tapi buahnya Masya Allah teman-teman luar biasa. Kalau satu pohon itu bisa dapat 2 juta lebih, bagaimana kalau kita punya 10 pohon dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini bukan isapan jempol semata atau bukan iming-iming Om. Bukan. Sudah terjadi berulang-ulang. Jadi target kita itu kan bertani itu bukan hanya hobi tapi juga bagaimana bisa menghasilkan uang Om. Pokok. Kalau misalnya perawatannya pupuknya mahal, ya kita nggak untung dong Nggak Om. untung. Bagaimana kita mau dapat untung kalau udah mahal perawatannya? Jadi ada beberapa cara sebetulnya merawat pohon durian itu, ada yang mahal, ada yang murah. Kalau ada yang murah, kenapa kita pilih yang mahal? Seperti itu, adindaku semuanya. Mas Hendy, ada pertanyaan lagi nggak nih Mas Hendy nih kira-kira nih Mas Hendy? Ya, oke. Om Iin, waktunya sudah mulai sore. Nanti malam kita ada acara yang lain begitu. Dan sekali lagi kami ingin menyampaikan ke teman-teman semua bahwasanya yuk kita ngerawat durian dengan cara yang sederhana tapi juga jangan konyol juga Om. Kalau Iya. saking sederhananya nanti ditanam ditinggal pergi lagi, ya kan? Itu yang Itu yang nggak boleh. Gitu. Gitu. Dan karena ini adalah video pertama kali kita dengan Om Iin, jadi kalau misalnya Om Iin masih banyak diamnya begitu sedikit bicaranya, nanti kita akan briefing dulu. Nanti video selanjutnya insya Allah nanti ada informasi-informasi menarik karena ternyata dari segi pengalaman Om Iin ini udah luar biasa Mas Hendy. Ada banyak sekali hal-hal yang saya mesti belajar nih sama Om Iin ini. Contohnya kayak penyemprotan tadi kita sudah spill sedikit, ada salah satu hama atau hamanya itu kita harus dari hama itu nanti kita bisa menentukan obat semprot apa yang harus kita berikan begitu Om ya. Itu harus. Ya, jadi kita harus mengenali hamanya, jangan obatnya jangan asal kena ini nanti semprotnya ini mereknya ini segala macam, tidak boleh. Tapi kita harus kenali hama ini cocoknya pakai apa. Nah, Iya. kira-kira begitu. Bukan merek yang kita beli tapi kandungan dalam insektisida tersebut, bahan aktif. Udah mulai keluar nggak tuh Mas Hendy? Ini baru sebagian, nanti kita akan bahas lagi. Kita akan bahas tentang perawatan durian dari perspektif petani desa teman-teman. Begitu Om Iin ya? Iya. Jadi petani desa yang sederhana. Baik teman-teman, saya kira itu dulu video kita hari ini. Om Iin terima kasih banyak, sehat terus, sukses terus buat usahanya. Amin. Nanti Amin. kita bikin video lagi untuk memberikan informasi ke teman-teman petani durian yang lainnya. Saya kira itu dulu video kita hari ini teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kalimat kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi. Mantap.